Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dosen Siti Nurhayati MPD dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan rahmat untuk pertemuan kali ini. Sebelum kita melanjutkan presentasi dari kelompok saya, ada sedikit pepatah dari Mahatma Gandhi mengenai masa depan yang berbunyi seperti ini: masa depan tergantung pada apa yang kita lakukan hari ini. Jadi karena kita hari ini di sini untuk belajar bersama, maka kita berada di tempat yang benar untuk selangkah lebih maju menggapai masa depan. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Mutiara Erlita Romli yang bertugas sebagai moderator presentasi kelompok 3 yang bermateri tugas perkembangan dan teori perkembangan. Adapun anggota saya yang bernama Radifa Samsa dan Siti Alia Solihat. Baik, untuk materi awal akan dibacakan langsung oleh saya sendiri, yaitu mengenai pengertian tugas-tugas perkembangan. Menurut Robert, tugas perkembangan adalah suatu tugas yang muncul pada periode tertentu dalam rentang kehidupan individu, yang apabila tugas itu berhasil dituntaskan akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan dalam menuntaskan tugas berikut. Sementara apabila gagal, maka akan menyebabkan ketidakbahagiaan pada diri individu yang bersangkutan, menimbulkan penolakan masyarakat dan kesulitan-kesulitan dalam menuntaskan tugas-tugas berikutnya. Adapun menurut Harlock menyebutkan tugas-tugas perkembangan ini sebagai harapan sosial. Setiap kelompok budaya mengharapkan anggotanya menguasai keterampilan tertentu yang penting dan memperoleh pola perilaku yang disetujui bagi berbagai usia sepanjang rentang kehidupan. B. Sumber faktor-faktor perkembangan. Para ahli beraliran nativisme berpendapat bahwa perkembangan individu semata-mata ditentukan oleh unsur pembawaan. Jadi, perkembangan individu semata-mata tergantung pada faktor dasar. Tokoh utama dari aliran ini terkenal yang bernama Schopenhauer. Berbeda dengan aliran nativisme, para aliran empirisme berpendapat bahwa perkembangan individu sepenuhnya ditentukan oleh faktor lingkungan atau pendidikan, sedangkan faktor dasar atau pembawaan tidak berpengaruh sama sekali. Aliran empirisme ini menjadikan faktor lingkungan atau pembawaan maha kuasa dalam menentukan perkembangan seseorang individu. Tokoh aliran ini adalah John Locke. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yang bernama Radifa Samsa. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh Mutiara Erlita, masih di sumber faktor-faktor perkembangan. Aliran yang tampak mengenahi kedua pendapat aliran yang ekstrim di atas adalah aliran konvergensi, dengan tokohnya yang terkenal adalah William Stern. Menurut aliran konvergensi, perkembangan individu itu sebenarnya ditentukan oleh kedua kekuatan tersebut, baik faktor dasar atau pembawaan maupun faktor lingkungan atau pendidikan. Keduanya secara konvergen akan menentukan atau mewujudkan perkembangan seseorang individu. Sejalan dengan pendapat ini, Ki Hajar Dewantoro sebagai tokoh pendidikan nasional juga mengemukakan adanya dua faktor yang mempengaruhi perkembangan individu, yaitu faktor dasar bawaan atau faktor internal dan juga faktor ajar lingkungan atau faktor eksternal. Nah, menurut Elizabeth B. Hurlock, baik kondisi internal maupun kondisi eksternal akan dapat mempengaruhi tempo atau kecepatan dan sifat atau kualitas perkembangan seseorang. Setelah itu, kita akan membahas beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan seseorang. Yang pertama adalah hederitas, bawaan atau keturunan. Di sini faktor yang mendominasi adalah dari segi biologisnya, seperti warna rambut, warna kulit, dan lain-lain. Tetapi tingkah laku pun juga mempengaruhi sikap seseorang. Yang kedua ada kondisi lingkungan.
Kondisi lingkungan adalah salah satu faktor yang terpenting dalam perkembangan manusia, sebab lingkungan merupakan alam pertama yang ia jamah, terutama lingkungan keluarga. Yang ketiga, ada peran kematangan. Yang keempat, ada lingkungan sosial. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa lingkungan adalah salah satu faktor yang sangat mempengaruhi perkembangan manusia. Sebab, lingkungan merupakan faktor terpenting untuk tumbuh kembang seseorang. Dari lingkungan ia bersosialisasi, bisa bicara, dan interaksi. Yang kelima, ada status sosial. Status sosial merupakan salah satu faktor yang membentuk sikap dan tingkah laku seseorang. Biasanya, seseorang yang dari kecil orang tuanya berstatus sosial tinggi, biasanya dia lebih cepat berpikir dewasa daripada anak yang hidup dengan orang tua yang hanya masyarakat biasa. Yang keenam, ada budaya dan ras. Sebenarnya budaya dan ras telah mencakup dalam lingkungan sosial, sebab budaya dan ras ada dalam lingkungan sosial. Dan yang terakhir yaitu konteks sejarah. Konteks sejarah di sini merupakan suatu kejadian yang pernah dia alami, yang mampu mengunggah atau merubah sikap si anak. Bisa berdampak negatif maupun berdampak positif. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Siti Alia Solihat. Selanjutnya yaitu C. Tugas-tugas perkembangan pada setiap fase perkembangan. Pembagian tugas-tugas perkembangan untuk masing-masing fase dari sejak masa bayi sampai usia lanjut dikemukakan oleh Havik Hurst sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada masa bayi atau masa anak-anak, seperti belajar berjalan, belajar makan makanan padat, belajar berbicara, belajar kontak perasaan dengan orang tua, keluarga, dan orang lain. Yang kedua yaitu masa anak sekolah, seperti belajar ketangkasan fisik untuk bermain, pembentukan sikap yang sehat terhadap diri sendiri sebagai organisme yang sedang tumbuh, dan belajar bergaul, bersahabat dengan anak-anak sebaya. Yang ketiga yaitu ada masa remaja, seperti belajar menerima keadaan jasmaniah dan menggunakannya secara efektif, dan belajar mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya. Yang keempat yaitu masa dewasa awal, seperti mulai bekerja, mulai memilih pasangan, mulai belajar hidup dengan suami atau istri, dan mulai membentuk keluarga. Yang kelima yaitu usia madya atau masa dewasa madya, seperti menerima dan menyesuaikan diri terhadap perubahan fisik dan fisiologis, menghubungkan diri sendiri dengan pasangan hidup sebagai individu, dan membantu anak-anak remaja belajar menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan berbahagia, dan mencapai dan mempertahankan prestasi yang memuaskan dalam karir pekerjaan. D. Teori perkembangan. Terdapat 4 teori perkembangan. Yang pertama yaitu teori psikodinatik. Teori ini menjelaskan mengenai hakikat serta perkembangan kepribadian seseorang. Unsur-unsur penting yang dijelaskan dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan faktor lainnya. Dalam teori ini juga dijelaskan jika perkembangan kepribadian disebabkan oleh konflik-konflik yang pada umumnya terjadi pada masa kanak-kanak. Yang kedua yaitu teori kognitif. Teori kognitif menekankan pada pikiran-pikiran sadar seseorang. Dalam teori ini didasarkan pada asumsi jika kemampuan kognitif merupakan hal yang fundamental serta dapat membimbing perilaku anak. Yang ketiga yaitu teori konstekstual. Teori ini memandang perkembangan sebagai sebuah proses yang terbentuk dari berbagai proses timbal balik antara anak dengan konteks perkembangan sistem fisik, budaya, histori, dan yang mana terjadi di proses tersebut. Yang keempat yaitu ada teori perilaku atau behavior. Di teori ini lebih menekankan jika kognisi tidak penting ketika memahami perilaku. Menurut B.F. Skinner yang merupakan pakar behavioris ternama, perkembangan merupakan perilaku yang dapat diamati serta ditentukan oleh hadiah atau hukuman yang didapatkan dari lingkungan. Sekian penjelasan PPT dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.